Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudi Guntoro, NPM 1901011009. Di sini saya akan sedikit menjelaskan yaitu tentang ulumul Quran yang meliputi pengertiannya, ruang lingkupnya, dan cabang-cabangnya. Yang pertama yaitu ulumul Quran. Secara etimologi, ulumul Quran merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilm yang merupakan bentuk masdar dari kata alima ya'lamu yang berarti mengetahui. Sedangkan kata Quran adalah bentuk masdar dari qoro'ah. Dengan demikian kata Quran berarti bacaan. Sedangkan menurut pendapat ulama, Az-Zarqani berpendapat bahwa ulumul Quran merupakan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi turunnya, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, kemukjizatan, nas, mansuh, dan penolakan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya. Yang kedua, menurut As-Suyuti, ulumul Quran merupakan suatu ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi turunnya, sanatnya, adabnya, makna-maknanya, baik yang berhubungan dengan lafal-lafalnya maupun yang berhubungan dengan hukum-hukumnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Yang pertama, nuzul Al-Quran, yaitu membahas tentang waktu, tempat, dan latar belakang diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, masalah sanad. Apakah periwayatan itu disampaikan melalui jalur sanad yang mutawatir, ahad, syad, serta membahas tentang rupa-rupa qiraat Nabi, para perawi, hufaz, dan cara menyikapinya. Yang ketiga, berkenaan dengan bacaan. Apakah dalam membaca perlu diwakafkan ataupun disambung, juga mengenai ibtida, soal imalah, mat, dan idham. Yang keempat, masalah lafaz. Adakah lafaz ayat yang gharib, mu'arab, majaz, mushtara, mutaradif, isti'arah, dan tasbih. Yang kelima, kaitan makna dan hukum, yaitu mengenai soal am, khas, mujmal, mufassal, mantuk, mutlak, muqayyad, mutasyabih, nasyah, dan mansuh, serta muqaddam dan muakhar. Yang keenam, yaitu soal-soal makna Al-Quran yang berkaitan dengan lafaz yang meliputi fasol, wasol ijaz, itsnab, musawah, dan qasar. Yang selanjutnya yaitu tentang cabang-cabang ulumul Quran. Yang pertama yaitu ilmu mawatin an-nuzul. Dengan ilmu ini kita dapat mengetahui tempat, waktu, musim, awal ayat, dan akhir surat. Yang kedua, ilmu tawarikh al-nuzul. Ilmu ini mengkaji tentang sejarah turunnya ayat secara mendetail. Dengan ilmu ini akan diketahui masa turun ayat, tertib turunnya, satu demi satu dari awal turunnya, tertib turun surah sampai dengan sempurna. Yang ketiga, ilmu asbab al-nuzul. Ilmu asbab al-nuzul menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat. Yang keempat yaitu ilmu qiraat. Dengan ilmu qiraat dapat diketahui ragam bacaan Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah SAW. Yang kelima yaitu ilmu tajwid. Ilmu tajwid merupakan suatu ilmu pengetahuan cara membaca Al-Quran dengan baik dan tertib menurut makhrajnya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, berdengung atau tidaknya, irama dan nadanya, serta titik komanya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Yang keenam yaitu ilmu gharib Al-Quran. Melalui ilmu ini kita akan mengetahui makna-makna yang aneh, ganjil, dan tidak wajar dari yang biasanya, juga tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Yang ketujuh, ilmu i'rab Al-Quran. Dengan ilmu ini orang akan dapat menguraikan posisi lafaz dalam suatu kalimat, apakah sesuatu lafaz menempati posisi sebagai subjek ataupun objek. Yang kedelapan yaitu ilmu wujuh wa al-nazair. Dengan ilmu ini seseorang akan dapat menentukan makna yang tepat dari berbagai makna yang muncul dalam suatu ayat. Yang kesembilan, ilmu muhkam dan mutasyabih. Dengan ilmu ini akan diketahui mana-mana ayat yang muhkam, yaitu ayat-ayat yang memiliki makna jelas, dan mana-mana ayat yang mutasyabih, yaitu ayat-ayat ambiguitas ataupun samar-samar yang memiliki makna ganda. Yang kesepuluh, ilmu nas dan mansuh. Dengan ilmu ini seseorang akan dapat mengetahui mana-mana ayat yang diganti dan mana-mana ayat penggantinya. Yang ke-11, badi Al-Quran. Melalui ilmu ini
akan ayat-ayat Al-Quran akan diketahui sisi keindahan gaya bahasa Al-Quran, ketinggian sastra Al-Quran, dan keajaiban-keajaibannya. Yang ke-12 yaitu ilmu Ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas kekuatan susunan lafal dan kandungan Al-Quran. Yang ke-13 ilmu munasabah, yaitu ilmu munasabah cukup urgent dalam menjadikan keseluruhan ayat Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh. Dengan ilmu ini akan diketahui keserasian ayat-ayat, surah yang ada di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya ilmu aqsam Al-Quran. Dengan ilmu ini orang akan mengetahui maksud dan tujuan dari sumpah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cabang selanjutnya yaitu ilmu amsilah Al-Quran. Dengan ilmu ini orang akan mengetahui perumpamaan-perumpamaan yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya ilmu jadal Al-Quran. Dengan ilmu ini akan diketahui tentang perdebatan-perdebatan yang terjadi di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya ilmu adab al-tilawah. Dengan ilmu ini akan diketahui tentang tata cara pembacaan Al-Quran dengan sopan santun dalam membacanya. Mungkin terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.